Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan kami kelompok 4 dan inilah MNTP Podcast yang akan membahas mengenai media dan teknologi dalam dunia pendidikan. Saya Rahmat Mahina sebagai moderator dan kedua teman saya sebagai narasumber yang akan membahas dan berbincang-bincang mengenai media dan teknologi dalam dunia pendidikan. Baik, kita persilahkan kepada teman-teman untuk memperkenalkan diri masing-masing. Hai everyone, perkenalkan nama saya Nutikma. Di sini saya akan berbincang-bincang bersama teman-teman saya membahas mengenai peran teknologi terhadap pendidikan. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Rifki Samad. Di sini kami akan berbincang mengenai media teknologi dalam pendidikan. Oke, langsung saja. Apa sih menurut teman-teman peran teknologi dalam dunia pendidikan? Peran teknologi dalam pendidikan itu sangat penting karena dengan teknologi kita bisa mengakses informasi dengan lebih luas dan juga dengan teknologi memungkinkan siswa dan guru untuk mengakses dunia pendidikan secara global dan juga internet menyediakan materi seperti video pembelajaran, buku elektronik, bimbel online dan lain sebagainya. Itu sangat membantu dalam media pembelajaran. Ya, saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh narasumber pertama. Karena menurut saya, teknologi ini hadir sebagai fasilitator untuk memudahkan setiap pendidik atau guru dalam menyampaikan pembelajaran atau materi secara mudah. Karena kita perhatikan sekarang bahwa untuk mengakses pembelajaran itu kita tidak harus bertatapan langsung begitu. Karena mungkin kita ada kendala sehingga dengan hadirnya teknologi ini sehingga kita bisa memberikan pembelajaran melalui teknologi tersebut. Oke. Jadi pada intinya teknologi sangat berpengaruh dan berperan besar dalam dunia pendidikan saat ini. Oke, selanjutnya menurut teman-teman sekalian apa sih dampak yang diberikan teknologi dalam dunia pendidikan? Nah, Saudari Fatimah, bisakah jelaskan atau rincikan apa sih dampak positif yang diberikan teknologi dalam dunia pendidikan? Seperti yang sudah saya jelaskan tadi sebelumnya bahwa dampak teknologi itu sangat berpengaruh pada pendidikan karena kita bisa mengakses informasi yang luas dan juga dampak teknologi ini memudahkan guru atau siswa dalam menyampaikan dan mengakses informasi dari berbagai situs atau platform digital yang telah disediakan seperti Google, ChatGPT, dan aplikasi-aplikasi lainnya yang dapat digunakan untuk mencari jawaban atau informasi pembelajaran yang dapat diakses dengan cara yang mudah. Dan juga dalam dampak positif dari teknologi juga ini memungkinkan siswa yang tinggal di daerah yang terpencil bisa mengakses informasi dari luar atau pembelajaran dari luar yang mungkin mereka tidak dapat di daerahnya, yang mungkin karena aksesnya ke dalam susah, jadi mereka bisa menggunakan teknologi tersebut untuk mendapat informasi terbaru dari luar gitu. Oke. Nah, sedangkan dari Rifki Samad, apa sih dampak negatif yang diberikan teknologi terhadap dunia pendidikan? Oh baik. Mengenai dampak negatif yang diberikan oleh teknologi ini, maka salah satu dampak negatifnya itu yang pertama terlalu memanjakan seorang pelajar. Bisa kita ketahui sekarang atau kita bisa perhatikan bagaimana seseorang itu ketika mengerjakan sebuah tugas pasti dia itu bergantung pada teknologi. Karena dalam mindsetnya itu dia sudah menanamkan atau dia sudah itu menggantungkan keadaannya itu atau menggantungkan masalahnya itu kepada teknologi. Karena di samping memberikan kemudahan, teknologi ini itu memberikan jawaban yang instan, sehingga pelajar ini dia itu tidak mau berusaha untuk mencari jawaban, sehingga ketika ditanya tentang materinya itu pasti bingung karena dia tidak mengetahui dari mana AI ini mendapatkan jawaban tersebut. Jadi salah satunya negatifnya itu
dia itu terlalu memanjakan seorang pelajar. Oke, jadi dampak teknologi dalam dunia pendidikan itu sangat bermacam-macam, dari yang positif maupun negatif. Nah, dampak positifnya, seorang siswa dapat mengakses atau guru juga dapat mengakses semua materi-materi yang tidak dapat diakses secara langsung melalui buku atau Teknologi secara mudah. Oke. Guru dan siswa dapat mengakses semua media dalam pendidikan melalui teknologi dengan mudah. Dan dampak yang negatif yang diberikan teknologi terhadap pendidikan itu, murid dapat berpikir bahwa tugas ini gampang karena tinggal langsung mengambil dari sumber dari teknologi, dan itu mengakibatkan murid ini tidak berpikir bahwa apa yang dia dapatkan dari teknologi tidak tersimpan langsung di akal pikirannya mereka. Dan di satu sisi dia itu tidak mau berusaha atau bersusah payah untuk mencari referensi secara pasti. Oke. Nah, selanjutnya sebagai mahasiswa pendidikan agama Islam atau PAI, bagaimana sih menurut Anda cara memanfaatkan teknologi ini dalam dunia pendidikan, khususnya pendidikan agama? Mungkin dalam memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran agama itu, kita bisa menggunakan platform digital. Platform digital itu seperti aplikasi Al-Quran, karena aplikasi kan sekarang hampir semua orang menggunakan handphone. Kita bisa menggunakan aplikasi Al-Quran itu untuk mencari ayat yang ingin diketahui atau menyampaikan kepada siswa. Kita lebih mudah menyampaikan kepada siswa bahwa tinggal kayak ayat ini artinya apa. Jadi siswa itu lebih mudah mencari arti dari ayat tersebut menggunakan platform digital tersebut. Terus juga kita bisa menggunakan media video, seperti kita membuat atau menggunakan video seperti ceramah, kisah-kisah Nabi, dan juga seperti kayak kajian-kajian begitu. Kita bisa menggunakan itu semua untuk menyampaikan pembahasan agama. Namun di balik itu juga kita juga harus memperhatikan sumber yang kita ambil itu harus dari sumber yang terpercaya, seperti ustadz atau ulama yang sudah terpercaya. Saya setuju apa yang disampaikan oleh narasumber pertama, karena tidak bisa kita pungkiri bahwasanya di era sekarang, baik itu dari segi dakwah atau memberikan sebuah materi itu pasti kita butuh yang namanya teknologi. Nah, teknologi ini itu bisa kita pergunakan untuk menyampaikan sebuah pembelajaran dalam keadaan bermacam-macam. Contoh misalkan kita mau berdakwah. Nah, kita itu pasti berdakwah dalam satu tempat, dan tidak selamanya dakwah yang kita sampaikan itu bisa tersebar secara luas. Tentu kita pahami bahwa dakwah yang kita sampaikan itu hanya bisa didapatkan secara langsung oleh orang yang berada di sekitar kita. Namun di sisi lain, kita juga menginginkan bahwa apa yang ingin kita sampaikan ini bisa didapat juga oleh orang-orang yang ada di luar sana, sehingga kita bisa menggunakan teknologi ini untuk menyebarkan dakwah dan juga metode-metode pembelajaran ini. Oke, jadi pada intinya pemanfaatan teknologi dalam pendidikan, terutama pendidikan agama ini sangat bermanfaat karena dapat menyebarluaskan pendidikan agama ini ke seluruh masyarakat yang berada di luaran sana, bukan hanya pada sekitaran kita saja. Nah, bagaimana menurut teman-teman? Kan sekarang ini banyak orang-orang yang menyampaikan dakwah-dakwahnya melalui platform atau aplikasi seperti TikTok, Facebook, dan lain sebagainya. Banyak yang sumber-sumber tidak terpercaya bahwa mengatakan ini hadis Nabi, tapi nyatanya itu merupakan bukan, hanya asal-asalan ngomong saja. Bagaimana menurut teman-teman cara memilih dakwah-dakwah yang terpercaya? Baik, di situ maka kita perlu yang namanya sebuah ketelitian, di mana
teknologi ini itu hanya menyampaikan apa yang kita sampaikan. Dan teknologi ini kita tidak bisa menyalahkan, karena teknologi ini bekerja sesuai apa yang kita perbuat pada teknologi tersebut. Itulah sebabnya kita juga harus kembali mengoreksi, ya. Misalkan kita mendapati sebuah pembahasan tentang ini, maka kita jangan terlalu langsung percaya dulu seperti itu. Kita dulu cari pembahasan mengenai tentang ini. Itulah sebabnya kita juga butuh yang namanya pengetahuan, karena terkadang orang-orang itu biasa tidak bertanggung jawab, sehingga dia itu menggunakan teknologi ini untuk menyalahgunakan pemikirannya, kan mungkin itu merasa lebih cerdas, sehingga dengan hadirnya teknologi ini dia pergunakan untuk membodoh-bodohi kita. Jadi kembali lagi pada diri kita, bagaimana kita ini mengoreksi dan teliti terhadap apa yang kita dapatkan dari teknologi itu. Oke. Dari teman-teman sekalian, setelah kita membahas atau berbincang mengenai teknologi terhadap dunia pendidikan, adakah yang dapat mengambil atau membuat saran atau kesimpulan untuk disampaikan kepada teman-teman sekalian agar lebih memperjelas pembahasan kita? Baik. Kesimpulannya bahwasanya dalam menghadapi era digitalisasi atau era teknologi, kita ini harus pandai-pandai meneliti setiap sesuatu yang kita dapatkan. Kita ini harus punya pengetahuan yang lebih mendalam tentang sesuatu, karena orang-orang itu akan senantiasa memberikan pemahaman yang dimana pemahaman itu ketika kita tidak mengerti, atau misalkan kita hanya langsung mengutip dari teknologi tentang pemahaman ini dan ini, tapi kita tidak mendalami, maka otomatis kita juga akan salah arah. Jadi pada kesimpulannya, menggunakan teknologi itu kita harus pandai-pandai menggunakan secara bijak, sehingga teknologi yang kita pergunakan itu bisa bermanfaat untuk diri kita, dan teknologi itu bisa memberikan manfaat yang berpotensi untuk diri kita masing-masing. Bukan teknologi yang memanfaatkan kita, tapi kita yang memanfaatkan teknologi. Ya, seperti itu. Oke, jadi singkatnya dan intinya, gunakanlah sebaik-baiknya teknologi. Manfaatkan teknologi dengan sebaik-baik mungkin, jangan dimanfaatkan atau diperdayakan oleh teknologi itu sendiri. Oke, mungkin itu dari kami pembahasan mengenai media dan teknologi dalam dunia pendidikan. Sekian dari kami, semoga memberi manfaat bagi teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye, teman-teman. BTS.